Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari nomor 5 yang berjudul Konsep Keuangan Negara dan juga Daerah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya, Betty Rotua Panjaitan sebagai moderator, dan yang kedua teman saya Mai Gustina, dan yang ketiga teman saya Linawati. Untuk rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan juga yang daerah. Dan yang kedua, apa saja yang menjadi pokok keuangan negara dan juga daerah. Dan yang ketiga, bagaimana regulasi keuangan negara dan daerah. Dan yang keempat, apa saja yang menjadi lembaga keuangan ataupun pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kelima, apa hubungan antara keuangan pemerintahan daerah maupun pusat. Perkenalkan, saya Mai Gustina. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu keuangan negara dan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara memiliki pengertian yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang-barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan daerah memiliki pengertian yaitu semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pokok-pokok keuangan negara dan daerah. Pokok-pokok keuangan negara dan daerah ini memiliki dua tahap, yaitu yang pertama pengeluaran negara. Pengeluaran negara sendiri memiliki pengertian yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Nah, pengeluaran negara ini mencakup beberapa jenis, yaitu yang pertama belanja pemerintah pusat, belanja pegawai, belanja modal, dan pembayaran bunga utang serta subsidi. Kedua yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah sendiri memiliki pengertian yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Baiklah, selanjutnya regulasi keuangan negara dan daerah. Regulasi keuangan negara dan daerah memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu regulasi keuangan negara. Keuangan negara mencakup seluruh proses pengeluaran sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Regulasi ini memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan sesuai hukum dan kepentingan publik. Yang kedua, regulasi keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara terpisah dari keuangan negara, dengan dasar utama bahwa daerah memiliki otonominya sendiri untuk mengelola sumber daya keuangannya, namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Nama saya Linawati, saya di sini akan menunjukkan penjelasan dari teman saya, yaitu regulasi keuangan negara dan daerah yang poin ketiganya, peran dana perimbangan. Dana perimbangan adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memastikan pemerataan pembangunan antar daerah. Hal ini mencakup dana alokasi umum atau disebut DAU, dana yang diberikan kepada daerah untuk mendukung kebutuhan fiskal mereka secara umum. Poin yang keempat, desentralisasi fiskal. Prinsip desentralisasi fiskal dalam regulasi keuangan negara dan daerah memberikan daerah kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangan mereka, namun tetap diawasi oleh pemerintah pusat untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana. Poin yang kelima yaitu pentingnya regulasi keuangan negara dan daerah. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan, efisiensi pengelolaan keuangan publik, pemerataan dan keadilan, dan pencegahan korupsi. Materi yang selanjutnya yaitu Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah atau dibilang LPKD adalah lembaga yang berfungsi untuk mengelola keuangan daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. LPKD bertanggung jawab atas pengelolaan daerah termasuk dana provinsi, dana kabupaten, dan dana kota. LPKD juga berperan dalam penyusutan peraturan perundang-undang di bidang keuangan daerah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa poin di hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama yaitu sumber dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga penggunaan dana, dan selanjutnya pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya materi yang F yaitu data no budget dan pemersalahannya. Data no budget atau tampaan
adalah kondisi di mana pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang telah ditetapkan untuk mengelola keuangan daerah. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Jadi, untuk kesimpulan dari materi yang kelima yaitu konsep keuangan negara dan juga daerah adalah sebagaimana keuangan negara dan daerah merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah. Keuangan negara dan daerah digunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Pengolahan keuangan negara dan daerah harus dilakukan dengan secara efektif maupun efisien, transparan, dan juga akuntabel. Sebagaimana hubungan keuangan negara antara pusat dan juga daerah harus terintegrasi dan terpadu. Konsep keuangan negara daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.